Adapun kontrak akan efektif mulai pada saat serah terima kapal yang ditandai dengan berita acara serah terima kapal. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE menandatangani kontrak dengan PT Guna Nusa Utama Fabrikator untuk penyewaan kapal, di mana kontrak ini berpotensi memberikan tambahan pendapatan dan mendukung peningkatan arus kas operasional dan juga profitabilitas. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE di 5 November 2025 telah menandatangani kontrak atas kapal bernama Hailong 106 senilai 4,3 triliun rupiah dengan PT Guna Nusa Utama Fabricators untuk penyewaan kapal. Perluasan kontrak baru tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian sewa menyewa 1 unit kapal offshore support berjenis pipeline and lifting vessel. Adapun kontrak akan efektif mulai pada saat serah terima kapal yang ditandai dengan berita acara serah terima kapal. Kerjasama ini menggunakan skema time charter selama 8 tahun sejak based on hire. Tarif harian atas kegiatan time charter ini $90.000 Amerika per hari dengan tarif masa siaga senilai $50.000 setiap harinya. Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Cakra Buana Resources Energi Tbk, Amanda Oktania menjelaskan, perluasan kontrak ini akan meningkatkan utilisasi armada kapal offshore service vessel, memperluas basis pelanggan dan memperkuat posisi perseroan. Dari sisi keuangan, manajemen menjelaskan kontrak ini berpotensi memberikan tambahan pendapatan selama jangka waktu kontrak berlangsung, serta mendukung peningkatan arus kas operasional dan profitabilitas. Selain itu, dengan meningkatnya tingkat utilitas diharapkan terjadi perbaikan pada kinerja keuangan perseroan di masa mendatang. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa menit jelang penutupan, saham CBRE berbalik melemah setelah mengalami penguatan signifikan di sesi pertama pada siang ataupun pagi tadi, di mana secara bulanan saham CBRE juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham CBRE di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 1.290, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 1.300. Beberapa menit pasca pembukaan melesat ke 1.380 intraday tertinggi hari ini. Kemudian di 10.15 posisi dari penguatan sudah mulai terbatas di 1.295, 11.30 penutupan sesi pertama kembali melanjutkan penguatan ke 1.300-an dan pembukaan sesi kedua di 1.315. Untuk update saat ini, saham CBRE berbalik melemah cukup dalam di 1,94% di 1.265, intraday hari ini terendah di 1.200. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham CBRE dalam 6 bulan terakhir, di mana CBRE sudah mengalami penguatan yang sangat signifikan, pemirsa. Di mana di perdagangan 4 Juni, saham CBRE masih diperdagangkan di Rp55, Juli, Agustus, dan September melesat ke 680, bahkan di 8 Oktober sudah berada di atas 1000-an, bahkan mendekati ke 2000 di 1800. Setelah menyentuh ke level ini, saham CBRE penguatannya lebih ke arah terbatas dan saat ini sudah bergerak di 1315, bahkan beberapa menit jelang penutupan sudah di 1200-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat posisi price to earning ratio-nya minus di 131.72 kali, PSR-nya di 180.16 kali, PBV-nya di 72.55 kali, sementara untuk PCFR-nya minus di 5.07 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketahui pilihan pemirsa, sejumlah analis memproyeksikan inflow asing ke pasar domestik masih akan berlangsung hingga tutup tahun 2025. Keoptimisan didukung perbaikan fundamental ekonomi domestik dan meredanya perang dagang Amerika dan Tiongkok.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pasar saham Indonesia mencatatkan nilai jual bersih atau net sale asing sebesar 114,96 miliar rupiah di perdagangan Kamis 6 November 2025. Namun pasar saham Indonesia telah mencatatkan nilai bersih dengan deras sebesar 15,45 triliun rupiah dalam sebulan perdagangan terakhir. Adapun investor asing setidaknya telah mencatatkan net buy 12,96 triliun rupiah di sepanjang Oktober 2025, salah satu net buy bulanan terbesar tahun ini. Arus masuk ini meredakan tekanan net sale asing tahun ini sehingga total net sale asing kini tinggal 39,24 triliun rupiah secara year to date. Jumlah saham menjadi incaran asing seperti PT Bank Sentral Asia Tbk dengan catatan net buy asing di 3,43 triliun rupiah di Oktober 2025. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk mencatatkan net buy asing sebesar 1,88 triliun rupiah di Oktober dan PT Astra International Tbk mencatatkan net buy asing 1,5 triliun rupiah dalam sebulan perdagangan terakhir. Dirangkum dari berbagai sumber equity, analis PT Indo Premier Sekuritas Imam Gunadi mengatakan, aliran dana asing ke pasar saham Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perbaikan fundamental ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2025 tercatat berada di atas konsensus. Bank Indonesia telah memangkas suku bunga sebanyak 5 kali sepanjang tahun. Sementara itu, Senior Investment Information Nilai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta juga memperkirakan tren aliran deras dana asing di sepanjang Oktober 2025 akan berlanjut ke akhir tahun. Ditambah ada ekspektasi dari fenomena window dressing dan Santa Claus Rally. Dari sisi global relatif kondusif di tengah The Fed telah menerapkan kebijakan moneter yang longgar dan sentimen kebijakan tarif Trump sudah mereda. Berbagi sumber IDEX Channel. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Jumlah permohonan tunjangan pengangguran di Amerika Serikat meningkat di pekan lalu. Menurut perkiraan data Departemen Tenaga Kerja Amerika dan analisis Bloomberg News terhadap data pengajuan tingkat negara, bagian yang belum disesuaikan dan dirilis di tengah penutupan pemerintahan federal, klaim awal naik menjadi sekitar 228.000 di pekan yang berakhir 1 November, dari 219.000 di pekan sebelumnya. Departemen Tenaga Kerja belum merilis laporan mingguan resmi sejak 25 September akibat penutupan pemerintah, namun data mentah untuk sebagian besar negara bagian tetap tersedia untuk diunduh. Gubernur Federal Reserve Bank of Chicago Austin Goolsbee menyatakan kekhawatiran ketiadaan data inflasi akibat penutupan sementara pemerintahan Amerika untuk melanjutkan kebijakan pemangkasan suku bunga acuan. Goolsbee menambahkan sumber data inflasi dari sektor swasta tidak sebanyak data ketenagakerjaan akibat para pembuat kebijakan tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai data ekonomi sebagai indikator kebijakan suku bunga. Goolsbee mengingatkan situasi masih berkabut dan sebaiknya pembuat kebijakan lebih berhati-hati dan memperlambat langkah kebijakan moneter. Dari Asia dikutip dari Reuters, menurut data bea cukai, ekspor China secara tak terduga turun 1,1% year-on-year di Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara impor meningkat 1% year-on-year dan catatan ini melesat dari perkiraan pasar. Menurut jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom, ekspor harusnya tumbuh sekitar 3% year-on-year, melambat dari kenaikan 8,3% di September. Sedangkan impor diperkirakan naik 3,2% setelah sebelumnya tumbuh 7,4% di bulan sebelumnya. Hasil menunjukkan permintaan eksternal dan domestik China masih lesu.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis posisi cadangan devisa Indonesia di akhir Oktober 2025 tercatat di 149,9 miliar dolar Amerika. Posisi ini meningkat dari posisi akhir September 2025 di 148,7 miliar dolar Amerika. BI menjelaskan kenaikan cadangan devisa tersebut terutama bersumber dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Peningkatan ini terjadi di tengah upaya stabilisasi nilai tukar rupiah yang terus dilakukan BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Berbagi sumber, IDX Channel.